Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga asik. Udah lama deh kita nggak ngevlog. Ngevlognya kalau ada kegiatan kalau ada maunya juga. Iya, kalau ada kegiatan formal yang nggak biasa, ya. Terus kita mau juga, kalau nggak mau ya. Walaupun nggak luar biasa, tapi Adek Faiz lagi futsal. Oh, Adek Faiz lagi di futsal di sebelah. Jadi mau ada pengajian rutin IKAH Tazkiyah 2016. Tempatnya nggak jauh dari kita, sebenarnya di Rancamaya. Cuma 30 menit aja dari rumah. Oh, 30 menit. Tuh, 30 menit. Deket. Biasanya Jakarta mulu. Ya, Mbak Miri udah teriak-teriak, udah berangkat. Update posisi. Jadi pengen nyampe-nya bareng. Oke, perjalanan nanti ini langsung naik tol terus keluar mana ya, Rancamaya itu ya, Ciawi. Sampai ketemu nanti di lokasi pengajian. Rancamaya itu arusnya ke Ciawi ya, yang sebelah kiri ke arah puncak tuh guys. Macet ya, tiada hari tanpa macet kalau ke arah puncak ini. Kapan aja liburan lebih selalu macet. Ngantrinya sampai sini. Itu ke Sukabumi, tol baru ya, nggak baru amat sih. Ini kita ambil yang Ciawi. Alhamdulillah suasananya cerah, dari kemarin diguyur hujan seharian penuh. Ini alhamdulillah nih adem. Penumpukan di sini nih, angkot banyak nih, ciri khasnya Bogor. Ini kehidupan di persimpangan Ciawi begini nih, bus berhenti di mana aja. Bebas. Sebelah kiri ini kampus Juanda. Ini lurus kita ambil ke Sukabumi, Rancamaya arah Sukabumi. 13 menit lagi. Ya. So, kawasan Rancamaya. Tadi lagi ada perbaikan pintu gerbang ya. Oh. Bagus ya, adem. Bogor Balkoni, klaster Bogor Balkoni tadi. Grande. Nggak tahu ini klaster apa nih, Haji Ipang. Nih kita explore ya Rancamaya ya. Siapa tahu ada mau investasi di sini nih. FMB Commercial Area. Oh, ini nanti mau bikin restoran kayaknya depan. Marketingnya masih bagus. Kayaknya masih jualan ini. Tuh. Dari pintu gerbang ke rumah Haji Ipang jauh guys, 3 kilo lebih. Tuh ada itu tuh. Lumayan nih buat jalan tuh. Bagus ya. Buat jalan pagi cocok ini. Harusnya pengajiannya dimulai dari jalan pagi gitu, biar sehat. Masih pembangunan terus itu. Truk-truk segede. Tuh, truk-truk masih ya. Alhamdulillah nyampe juga nih kita di rumahnya Mas Haji Ipang.
Nah, ini sebagian udah pada datang nih guys. Kita lihat ke atas. Rumahnya tingkat 16 kayaknya ini. Ngos-ngosan. Alhamdulillah ada pada datang nih guys ya. Belok ke kiri. Jadi kalau saya tembak ini di sini selalu rumah itu. Jadi dia sama mereka duluan yang telepon. Mereka duluan mulai suaminya istrinya apa? Ada pasir ya. Mana paling dalam? Salah. Saya curiga, ada yang nungguin. Mas, kita mulai aja. Iya, boleh. Tunggu Mas Denny closing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Haji Ipang dan Mbak Yofi yang bersedia jadi tuan rumah, walaupun ini sudah berkali-kali ya cari waktu ini udah hampir setahun ya Ci ya, harusnya kan Desember ya, Desember jadi 2024 dan baru kejadian kita bisa bersilaturahmi di rumah Mas Haji Ipang ini tahun 2025. Jangan dilihat bulannya, jadi sudah setahun ya kita merencanakan, dan alhamdulillah walaupun acaranya dadakan ya Mbak Yofi ya, Mbak kapan ini kita ngaji gitu kan, ya besok aja, besok. Semua kaget, ya sudahlah bismillah, alhamdulillah kesampaian juga gitu kan kegiatan kita ini. Nah, mudah-mudahan ke kelompok kita ini nggak akan terjadi pelangi ya, walaupun tadi pagi kita ada pelangi itu pelan-pelan hilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih ya, saya ucapkan kepada saudara-saudara saya dan Pak Ustadz, ya, kemudian juga pertama ketua kita ya Pak Haji Asik. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyempatkan kita bertemu pada. Selamat datang di tempat kami ya. Mohon maaf tadi ada sedikit keterlambatan dari tuan rumahnya sendiri. Dan ini yang sudah berkali-kali kalau saya bikin acara di rumah ya kayak gini terus pagi. Suka telat sendiri di rumah sendiri Pak. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersedia datang ke acara pertemuan kami ini. Kebetulan ini sebenarnya rumah ini nggak ditinggalkan. Cuman sekali-sekali kita datang, jadi memang niatkan untuk tempat berkumpul. Alhamdulillah, kesempatan kali ini saudara-saudara saya, teman-teman haji tahun 2016 dari Taskia sempat datang dan kumpul. Terima kasih. Kemudian juga mohon maaf bila ada kekurangan. Selanjutnya demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala alaina alkitab
تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Para hujat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita masih diberi nafas, diberi hidayah, diberi taufik, diberi inayah sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita, meluangkan waktu kita, menginfakkan harta kita sehingga kita bisa menghadiri forum pada siang hari ini berupa silaturahmi dan thalabul ilmi. Ini penting karena thalabul ilmi ini bagian dari yang dijanjikan oleh Allah. Barang siapa yang meringankan kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah berjanji untuk memudahkan jalan menuju surga. Amin. Thoriqon yartamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Mudah-mudahan kita termasuk golongannya orang-orang yang dimudahkan menuju surganya Allah. Allahumma, kita senantiasa melantunkan, kita persembahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat diutusnya beliau kita bisa mengikuti, menyontoh perilaku kehidupan di dunia sehingga amal kita di dunia nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para hujat rahimakumullah, terima kasih ini sudah diundang Kang Asik ini dan Pak Haji Pang ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu jembatan untuk silaturahmi berikutnya sehingga kita bisa bermanfaat waktu kita ya, dalam silaturahmi, karena dalam silaturahmi itu bagian dari keimanan. Jadi silaturahmi itu bagian dari keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu seperti itu. Jadi itu bagian dari keimanan. Jamaah hujat rahimakumullah, saya tadi diiniin sama Kang Asik untuk menyampaikan sharingnya terkait dengan rezeki yang ringan-ringan. Ini mungkin sudah biasa dibahas. Nah, ini sharing ini mengingatkan muhasabah ke diri al-fakir juga kepada jamaah sekalian. Jadi kalau kita mau bermuhasabah aktivitas kita sehari-hari, kalau kita mau hitung itu 8 jam kita bekerja, ditambah untuk transportasi bolak-balik saja 3 jam, sudah 11 jam. Kalau ditambah ada overtime 3 jam lagi ada 14 jam. 14 jam kita pakai untuk aktivitas yang kita kategorikan mencari materi, mencari rezeki tadi. Kalau ditambahkan 6 jam kita tidur, sudah 20 jam waktu kita untuk sesuatu yang aktivitas yang bersifat material. Padahal fungsi Allah menjadikan manusia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah pada Allah. Coba kalau kita muhasabah, kita sudah sesuai dengan penciptaannya ini belum? Coba bayangkan 20 jam kita pakai, itu sudah lebih dari 80% waktu kita untuk sesuatu yang bukan fungsi makhluk yang semestinya. Nah, bagaimana nanti mengubah ini menjadi 100% kita beribadah nanti di belakang. Kita coba membuka tentang aktivitas tadi kita pakai untuk mencari rezeki. Ya, bekerja, konteksnya mencari rezeki. Nah, sebetulnya apa yang dinamakan rezeki?
Ya, rezeki secara gampangnya adalah semua pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya untuk menjalani kehidupan di dunia. Jadi bukan hanya kepada manusia rezeki itu diberikan, kepada makhluk-makhluk yang lain termasuk binatang dan juga benda-benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki adalah pemberian Allah untuk menjalani manusia hidup. Ya. Nah, aktivitas manusia hidup sebetulnya ada berapa sih? Apakah semua itu dalam rangka mencari rezeki? Sebetulnya ada dua kategori perbuatan kita atau aktivitas kita didorong oleh dua hal. Yang pertama disebut sebagai pemenuhan hajat kita, hajat pokok, yaitu hajatul udhiyah. Yaitu apa? Makan. Jadi kebutuhan pokok kita adalah makan dan minum. Maka aktivitas kita itu didorong oleh kebutuhan ini. Disebut sebagai kebutuhan pokok kalau dipenuhin dia hidup, kalau tidak dipenuhin dia meninggal. Itu yang pertama. Jadi aktivitas kita pasti hanya untuk kesana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan naluriah. Jadi selain kebutuhan pokok adalah kebutuhan naluriah. Cirinya kebutuhan naluriah itu apa? Kebutuhan yang kalau tidak terpenuhi tidak sampai mati, tapi menggelisahkan. Jadi kebutuhan naluriah itu kalau nggak terpenuhi dia akan menggelisahkan. Apa saja kebutuhan naluriah itu? Kebutuhan naluriah itu yang pertama ada terkait dengan namanya gharizatul baqa atau naluri eksis. Pengen terkenal, pengen punya istri cantik, pengen dan seterusnya. Banyak keinginan-keinginan yang sebetulnya tidak menyebabkan dia mati kalau tidak terpenuhi, tapi menggelisahkan. Nah, itu naluriah. Jadi ada 3 naluri tadi paling tidak. Maka pemberian Allah atau rezeki ini adalah dalam rangka untuk memenuhi tadi kebutuhan pokok dan kebutuhan naluri. Jadi bukan kebutuhan jasmani, kebutuhan naluri. Itu yang pertama adalah kebutuhan naluri yang disebut sebagai eksistensi. Kemudian kedua adalah naluri yang sifatnya adalah melangsungkan keturunan. Jadi suka lawan jenis, pengen punya anak, pengen anaknya banyak dan seterusnya. Itu bagian dari naluri melangsungkan keturunan. Semua manusia pasti punya. Kalau tidak terpenuhi gelisah, tidak sampai mati tapi gelisah. Ya. Yang ketiga naluri mensucikan, mengagungkan sesuatu yang lebih besar daripada kita, yaitu beribadah, menyembah Allah, menyembah sesuatu yang besar, mengagumi tokoh, mengagumi alam semesta. Itu adalah naluri. Maka ada orang yang kemudian rela untuk membela-belain tokoh panutannya karena dia saking kagumnya. Itu naluriah. Naluriah. 3 naluri ini adalah dan satu kebutuhan tadi itu wujud dari rezeki yang diberikan oleh Allah. Jadi rezeki itu bukan hanya sifatnya material tapi juga non material. Yaitu tadi bisa eksis, terkenal, itu rezeki. Punya istri yang cantik itu adalah rezeki Allah. Punya anak, rezeki itu apa tadi? Pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya untuk menjalani hidup. Nah itu ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi rezeki adalah pemberian Allah untuk manusia bisa hidup. Itu bisa untuk minimalis, yaitu bisa makan dan minum, atau bisa eksis, itu rezeki juga. Ada yang sampai ujung eksistensinya, jadi orang terkaya di dunia. Nah itu juga bagian dari rezeki Allah. Nah kemudian bagaimana mensikapi rezeki itu sebagai seorang muslim? Apakah kemudian kita dibebaskan untuk mengejar yang disebut naluriah tadi? Naluriah kita kalau dibiarkan kita bebas eksis, bisa kita sudah punya mobil 1, pengen mobil 2, pengen mobil 3, 4, sampai kapan selesai? Selesai. Begitu pula juga misalnya kita pengen istri kita udah cantik, kita pengen wanita lagi. Kalau dibiarkan ini
naluriah kita berjalan seperti itu, tidak ada yang mengaturnya, maka dia akan menjadi malapetaka bagi kita. Nah, ini adalah semua rezeki Allah berikan. Tapi rezeki berarti ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya, maka doa kita kadang-kadang kan, ya, berikan rezeki, ya Allah, cukupkanlah rezeki padaku, baik dari yang halal, ya, dan jauhkan dari yang haram. Berarti ada rezeki yang halal dan haram. Nah, kembali kepada bagaimana mensikapi rezeki. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa rezeki itu telah Allah tetapkan, yaitu bis samai rizqukum wa ma tu'adun. Allah berarti yang menetapkan rezeki itu Allah. Secara akidah kita meyakini Allah sudah menetapkan. Bahkan Allah menjelaskan, ada orang yang dikasih sedikit, ada yang dikasih banyak. Ya. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah itu membentangkan rezeki kepada hambanya yang dikehendaki, bisa juga membatasi rezeki kepada hambanya yang dikehendaki. Jadi kita sudah punya pedoman bahwa Allah lah yang menetapkan rezeki dan Allah yang mengatur mau dikasih banyak atau dikasih sedikit. Bahkan Allah menjelaskan melalui Kanjeng Nabi, ya, dalam sebuah hadis yang menjelaskan rezeki kita itu sudah ditetapkan jauh sebelum kita dilahirkan. Dalam sebuah hadis dijelaskan, wa yursalu alaihim malak wa yunfakhu fihi ruh, berarti 40 hari yang ketiga, berarti 120 hari itu Allah mengirim malaikat kepada janin yang ada di dalam perut kita, kemudian meniupkan ruh, kemudian wa yuktabu bi arba'i kalimat, dan menuliskan 4 hal. Apa tulisannya? Rizkihi, ajalihi, amalihi, sakiyun aw sa'idun. Rizkinya ditetapkan, ajalnya ditetapkan, amalnya ditetapkan, kemudian sedih dan gembiranya sudah ditetapkan jauh sebelum dilahirkan. Nah, ketiga hal ini kesimpulannya adalah rezeki itu Allah yang menetapkan. Hak prerogatifnya ada di Allah. Ya, maka disebut ar-rizqu biyadillahi wa. Rezeki itu hanya Allah semata yang menetapkan. Banyak sedikit itu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Rezeki itu Allah yang menetapkan, bukan manusia, bukan siapa, bukan karena pekerjaan. Loh, terus bagaimana orang yang rezekinya banyak itu? Nah, Allah juga menjelaskan ternyata bahwa rezeki ini nyampe kepada manusia juga ada jalan-jalan ceritanya. Setidaknya ada 3 keadaan rezeki itu sampai kepada manusia. Yang pertama disebut sebagai rezeki mutlak. Rezeki mutlak itu rezeki yang sudah ditetapkan. Setiap penciptaan makhluk sudah disertai dengan rezeki. Ya, wa ma min dabatin fil ardh illa ala rizquha. Tidaklah diciptakan makhluk melata di bumi ini kecuali sudah ada rezeki. Jadi rezekinya mutlak. Dia dilahirkan itu entah dia anaknya orang miskin atau orang kaya, sudah ditetapkan rezeki. Jadi tidak boleh khawatir tentang rezeki anak kita, sudah Allah tetapkan. Ya. Dan rezeki ini untuk makhluk-makhluk Allah juga sudah ditetapkan. Coba kita bayangkan cicak yang di dinding itu makanannya apa itu? Makanannya nyamuk yang terbangan. Dia nggak bisa terbang. Kok nyamuknya terbangnya menuju mulutnya? Ini bagaimana nih logikanya? Harusnya nggak bisa hidup, tapi ternyata banyak sekali cicak. Kenapa? Karena Allah telah tetapkan rezeki. Untuk apa? Ya untuk hidup ini. Nah, itu dalil di mana rezeki kita sudah tahu. Manusia, kalau manusia nggak bisa, Ustaz, manusia kalau nggak kerja nggak bisa makannya. Pernah lihat orang gila? Kalau saya waktu awal membangun pondok di Ciampea itu pas pandemi, karena saya sama Kang Asik ini kan punya usaha di properti itu gagal terus. Akhirnya udahlah, sampai nggak ada kegiatan, pas pandemi lebih lagi nggak ada kegiatan. Akhirnya kita bikin pondok.
Nah, sepanjang jalan itu kalau saya dari Depok itu ke Ciampea itu nggak nyampe 1 jam Bandung. Kalau saking sepinya. Nah, saya selalu melihat ada orang gila itu mondar mandir dari Cinaneng sampai kampus IPB balik lagi. Setiap nggak pakai baju, nggak kena COVID tuh. Padahal kita khawatir sekali. Ya nggak kena apa-apa. Sampai sekarang itu masih hidup. Padahal dia bekerja, enggak. Dia ngobrol sama orang enggak. Apa? Sampai dia masih hidup. Karena Allah sudah tetapkan rezeki. Tapi rezekinya yaitu namanya rezeki mutlak, hanya untuk hidup saja. Itu yang penampakannya. Yang kedua, rezeki nyampe kepada manusia itu ada yang disebut mukhoyar. Dia diupayakan. Semakin canggih mengupayakan pasti semakin baik. Dalilnya ada laha maka sabat wa alaiha maka kasabat. Baginya apa yang dia upayakan. Jadi kalau mengupayakannya lebih canggih pasti lebih baik dibanding orang yang mengupayakan biasa saja. Nah, ini penampakan rezeki. Wa alaiha maktasabat, dan baginya konsekuensi apa yang dia upayakan. Jadi kalau dia malas-malasan ya rezekinya sedikit. Itu bagi dia. Ustaz, itu ada yang malas-malasan, tempat saya kok rezekinya banyak Ustaz. Itu kalau dia malas saja udah banyak, kalau rajin lebih banyak. Nah, itu namanya mukhoyar. Ya, tadi yang pertama adalah mukhoyar, mutlak. Ya, mutlak itu dia lahir sudah pasti ada rezeki. Tapi ya hanya untuk itu. Sama dengan rezekinya binatang, sama dengan rezekinya orang gila. Jadi kalau kita yang tidak gila pengen dapat rezeki mutlak ya nggak bisa apa-apa. Sudah bisa itu. Asal jangan nutup pintu saja. Pasti ditengok tetangganya, ini sudah makan belum? Ternyata belum makan, kasih makan. Nah, yang ketiga adalah rezeki yang muqayyad, rezeki yang kata Allah min haitsu la yahtasib, tidak disangka, tidak dinyangka. Nah, ini ada muqayyadnya, ada syaratnya yaitu amanu wa taqwa. 3 hal inilah yang menjadikan manusia mendapatkan rezeki. Ya, jadi pertama keyakinan kita harus yakini bahwa Allah lah yang menetapkan rezeki. Mau banyak mau sedikit itu Allah sudah tetapkan. Yang kedua penampakannya ada 3. Nah, kalau begitu kenapa kita masih suka sedih, masih suka gelisah ketika rezeki kita belum kelihatan? Nah ini, sehingga effort kita, waktu kita pakai hanya untuk mencari rezeki. Nah ini yang menjadi muhasabah bagi kita, supaya kita jangan terlalu memikirkan masalah materi. Allah sudah tetapkan. Pak Haji Pang udah santai-santai sudah ditetapkan rezeki. Tapi kalau mau banyak ya profesional. Nah tadi mukhayyar kan, kita ikhtiarkan. Nah kalau diikhtiar itu akan lebih banyak kita sudah pasti. Nah sekarang pertanyaannya, kalau begitu ketika rezeki sudah ditetapkan oleh Allah, kenapa kita kemudian dengan susah payah harus mengupayakan kemudian kita menyelisih dari fungsi dari manusia diciptakan? Ini menjadi renungan kita. Nah biasanya ini masalah pemahaman kita. Kalau pemahaman kita tentang akhirat lemah, maka dunia ini menjadi 100% hidup kita hanya untuk dunia. Tadi kalau kita coba, kita fungsinya diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Tapi ternyata 90% aktivitas kita berada dalam rangka ibadah. 20 jam kita pakai hanya sampai kepada tidur, overtime dan tidur. Sisanya 4 jam bisa kita pakai untuk masih kita menekuni hobi, bercengkrama dengan anak istri. Terus ibadahnya yang seberapa jam habis. Nah sekarang ini yang harus menjadi renungan kita. Kenapa kita ini harus susah payah berpikir, bergelisah hanya untuk mencari sesuatu yang sebenarnya bukan fungsi kita diciptakan di dunia. Diciptakan khalifah di dunia, diciptakan Adam dulu. Tapi Adam itu ketika diciptakan, kemudian diajarkan Allah benda-benda di dunia, dia bukan langsung bikin di dunia.
Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Tuh. Wahai Adam, kamu tinggallah di surga. Ya, silakan makan minum segalanya apa yang kamu lakukan di surga saja. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Tapi jangan mendekati satu pohon. Nah, itu sebetulnya. Nah, ternyata setan inilah yang mengganggu. Kenapa? Karena ketika diciptakan Adam, setan suruh bersujud kepada Adam, tidak mau, maka dia menjadi orang-orang yang kafir. Ya. Nah, kemudian setan ini yang akan mengganggu, menggoda Adam. Maka kemudian fazalahuma syaiton anha, ya, fakhrajahuma mimma kana. Dikeluarkan dari surga. Berarti kita itu aslinya adalah penduduk surga. Kalau begitu, kalau di dunia sebetulnya kita itu orang asing, bukan penduduk dunia. Kita harus pulang ke surga. Masalahnya ketika kita pulang ke surga, masih ingat nggak jalannya? Maka Allah sebetulnya memberikan jalannya, tapi kadang-kadang kita mengapikan jalan itu. Maka tadi di depan saya sampaikan, ya, anzalna alainal kitaba tibyanan likulli syai'. Allah itu memberikan Al-Quran untuk menjadi pertimbangan segalanya. Maka supaya menuntun kita kembali kepada Allah, supaya kita kembali kepada kampung kita. Dan perjalanan itu masih panjang. Kata Allah itu sampai begini, Allah itu sampai menyatakan heran kepada manusia. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Aku tuh heran, kenapa kamu sampai kufur kepada? Pada dulunya itu kuntum amwat, dulunya kamu itu benda mati. Kita itu dulunya benda mati. Adam diciptakan dari tanah. Berarti benda mati. Sedangkan manusia keturunan Adam diciptakan dari air yang memancar, yaitu sperma dan telur ketika ketemu. Ya. Fa'ahyakum, saat itu aku hidupkan kamu. Maksudnya di dunia itu dihidupkan sebentar, karena menggunakan lafaz fa. Ini kalau di dalam tafsir, fa itu menunjukkan waktu yang sebentar. Fa'ahyakum berarti hidup seketika saja, tidak lama di dunia. Kemudian tsumma yumitukum, kemudian aku akan matikan. Berarti periode kita yang kedua adalah kematian. Tsumma menunjukkan lebih lama daripada di dunia. Berarti kita nanti di alam barzah itu lebih lama. Kemudian tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, kemudian dihidupkan lagi. Berarti dihidupkan di mana itu? Di padang mahsyar, di yaumul ba'ts, di hari dibangkitkan. Lebih lama atau lebih sebentar? Lebih lama. Oh, lebih lama ya. Kemudian dikembalikan kepada surga karena kita penduduk. Oh, di padang mahsyar lebih lama sih. Nah, Pada masa lebih lama. lebih lama. Oh, lebih lama. Bisa 50. Saya pikir cuma dihitung-hitung doang terus berangkat surga gitu. Hitung itu bisa 50.000 tahun. Oh. Apalagi yang punya mobil 4. Siapa itu? Ini kemana dapatnya dari mana? Makanya, jadi kembali kepada pengertian kita. Berarti kita ini adalah penduduk surga. Oleh karena itu, Oh gitu ya, kita. lebih lama sih. Wah. Nah, terakhir ini adalah tipsnya. Tipsnya ketika supaya kita hidup kita di dunia yang sebentar tadi. Karena yang menentukan dunia mazra'atul akhirah. Di dunia itu, kehidupan dunia itu adalah tanaman kita untuk akhirat. Kalau gagal di dunia, gagal di akhirat. Makanya Kanjeng Nabi itu ketika menasihati Ibnu Umar itu katanya, ya Hulam, ya, manggil Ibnu Umar itu, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu itu di dunia itu seperti orang asing. Apa itu orang asing? Bukan aslinya, bukan dunia. Dia akan dibalikkan. Kalau sebagai orang asing, berani nggak kita macam-macam? Wah, berani. Coba ke Eropa. Atau ke Singapura yang dekat. Di situ tidak boleh membuang apa itu? Sampah. Iya, Puntung rokok. Itu didenda berapa itu? Mahal banget. Kita kan enggak, kita kan cuma sebentar di sini. Pasti begitu. Atau di situ kan yang paling berat itu membawa narkoba di atas 3 gram kalau nggak salah.
Itu hubungan termasuk yang paling berat. Kita membawa obat jantung aja hati-hati. Kalau dulu ada sanak, itu ada kasus. Sanak itu bagian, mungkin Pak Dokter yang lebih tahu lah. Ya, itu kalau bisa dikategorikan sebagai harus dengan resep dokter dan seterusnya. Nah ini kita sampai nggak berani. Udahlah, kita nggak usah bawa. Takut, saking hati-hatinya kita takut. Nah begitu pula kata Nabi, di dunia itu juga harus begitu. Harus takut dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Kenapa? Karena sebentar. Katakan Nabi, kalau pengen tahu gambaran lamanya di dunia dengan di akhirat, nanti celupkan tanganmu ke lautan. Ketika kita tarik jari kita, ada tetesan jatuh. Setetes itulah dunia. Sementara air yang meluap-luap di lautan itu adalah akhirat. Coba bayangkan. Nah, kembali kepada masalah rezeki tadi. Ayo kita ubah cara mencari rezeki kita menjadi ibadah. Nah, tipsnya di sini sebetulnya ya ibadah. Supaya semua aktivitas kita bernilai ibadah. Kata Ibnul Qayyim Az-Zawji, al-ibadah huwa ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yardah min al-aqwali wal af'al zahiran wa batin. Jadi yang disebut ibadah itu apa? Ibadah adalah semua hal yang menyebabkan Allah ridho, yang menyebabkan Allah itu mencintai hamba tadi, baik dari perkataan maupun perbuatan, baik yang dohir maupun yang batin, baik yang terlihat manusia maupun yang di dalam. Kalau kita bisa mengubah aktivitas kita sehari-hari menjadi ibadah seperti ini, maka seluruh kehidupan kita dinilai sebagai ibadah. Oleh karena itu berarti kalau kita bekerja, kita harus niatkan dulu yang benar. Karena namanya ibadah itu harus niat karena Allah. Kita mau bekerja, berarti niatkan bahwa ini menjemput rezeki yang diberikan kepada Allah Subhanahu, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah disebut niatnya benar karena Allah, harus tata caranya juga makanya di dalam melaksanakan aktivitas bekerja tadi juga harus benar. Harus jujur, tidak boleh bohong. Wailul lil mutaffifin. Diancam orang yang mengurangi takaran. Kalau dia menimbang buat dirinya sendiri dilebihkan. Kalau dia menimbang ke orang lain dikurang-kurang. Ini dikritik sama Allah. Itu bukan hanya soal timbang. Ini bisa kaitannya dengan waktu kerja. Harusnya 8 jam ternyata cuma dikerjakan 6 jam. Absennya. Nah, ini adalah bagian yang menjadikan batal ibadah. Nah, kita bayangkan kalau kita bekerja 8 jam, kalau niatnya begitu, maka 8 jam itu penuh dengan ibadah. Kenapa? Karena itu seperti yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim tadi, ibadah itu segala sesuatu yang menyebabkan Allah ridho, menyebabkan Allah itu menyukai, menyintai manusia. Yaitu apa? Ya ketika kita berangkat niatkan hanya karena Allah, karena Allah memberikan rezeki, memberikan kemampuan saya sebagai dokter, maka saya akan menjalani profesi dokter dengan benar. Nah, maka kemudian Allah mencatat, malaikat mencatat kita sebagai sebuah pahala dalam rangka untuk mencari rezeki. Tata caranya harus benar. Setelah dapat rezeki apa? Infak di sini. Infak itu termasuk yang paling kuat. Sebelum orang menyerahkan jiwanya yang ditanya itu harga. Ya. Infak dulu, ya. Bi amwalikum wa anfusikum. Jadi dengan amwalnya dulu baru. Bahkan di dalam hadis disebutkan kullu sulama shadaqah. Setiap persendian kita ini harus disedekahkan, harus disedekahi. Kita punya berapa sendi? Berapa Pak Dokter? Kira-kira berapa sendi kita? 360-an kira-kira. Berarti kalau disuruh sedekah setiap ruas, berarti setiap hari. Berarti kalau 1000 per ruas saja sudah 360.000 setiap hari harus kita sedekah. Itu perintah. Satu ruas. Kita setiap persendian kita harus disedekahkan setiap hari. Nah kalau begitu yang nggak punya duit nggak bisa Ustaz. Oh, Allah juga memberikan jalannya. Jadi sedekah itu tidak hanya dengan uang. Tabassumu liwajhi akhika sedekah.
senyum kepada saudaranya atau temannya itu sedekah. Oh, sampai begitu. Nyengir aja ya. Nah, kalau nyengir nanti dimanai beda. Ini ngeledek kata. Jadi Allah itu mempermudah, tapi kita harus menyadari bahwa oh ini harus sedekah. Sedekah saya punya uang, itu yang dimaksud. Pakai uang. Kalau kita nggak punya pakai uang, ya berarti apa yang paling sederhana? Mulai dari tahlil, tahmid, takbir, itu semua sedekah. Ya, sampai senyum pun sedekah. Nah, betapa indahnya agama ini ketika kita jalani dengan pemahaman yang benar. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk nasihat pada diri saya dan juga kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita bahwa kita nggak usah mengkhawatirkan sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Rezeki itu sudah Allah tetapkan. Kenapa harus kita khawatir? Yang harus kita khawatirkan lama 50.000 tahun kan mau hidup dalam keadaan apa? Gelap, terang, susah, atau menyenangkan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pemicu kita untuk bermuhasabah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu setengah jam kurang lebih. Monggo Bapak Ibu Haji, kalau ada yang ditanyakan ke Ustadz Ali Fatoni, dipersilakan. Jangan sulit-sulit. Jadi yang disebut ar-rizqu biyadillahi wahda, Allah lah yang menetapkan rezeki, itu keyakinan, itu akidah. Kita tidak boleh mengatakan tidak begitu. Kenapa? Ya Allah yang menetapkan. Di mana? Tadi disebutkan ayat-ayatnya bahwa Allah yang menetapkan, ya, fis sama'i rizqukum. Allah itu tetapkan ketika di langit. Bahkan di hadis tadi jelas, ya, 40 hari yang ketiga itu ditetapkan rezeki. Maksudnya udah detail berapa jumlahnya, ngapain saja, bahkan sedih gembiranya itu sudah ditetapkan. Sakiyun au sa'idunnya itu sudah ditetapkan. Kalau begitu ya ngapain kita upaya? Ngapain? Oh, udah semua ditetapkan. Oh, itu pertanyaan itu sahabat juga nanya. Maka kemudian jawabannya Kanjeng Nabi ketika ditanya gitu, ya kita nggak usah upaya apa-apa, udah ditetapkan sama Allah. Kata Kanjeng Nabi, kullun i'malu kullun muyassarun lima khuliqah. Beramallah. Karena Allah akan memudahkan untuk apa kamu diciptakan. Artinya Allah lah yang menetapkan. Kita nggak pernah tahu berapa jumlah yang kita ditetapkan. Apakah 10 miliar atau 15 miliar? Kan belum tahu. Bisa jadi 15 miliar, bisa jadi 10 miliar. Katakan yang Nabi nggak usah urusan. Kamu bukan urusannya itu. I'malu ulun muyassarun lima khuliqah. Lakukan saja. Nanti Allah akan memudahkan untuk apa? Kamu diciptakan. Artinya apa? Artinya kalau kita tetap berupaya, satu sisi berupaya untuk mencari target yang tadi, yang 15 miliar tadi, itu kata Allah akan dimudahkan untuk ke situ. Itu yang pertama. Jadi tetap harus beramal, karena wilayah amal itu bukan wilayah akidah. Wilayah amal itu wilayah ikhtiar. Kalau ikhtiar ada hukum sebab akibat, seperti tadi laha makasabat wa alaiha makasabat. Kalau yang rajin, yang profesional pasti lebih banyak daripada yang tidak profesional. Itu sudah ketentuan. Ustaz saya nggak profesional kok banyak. Lah apalagi kalau dia profesional dibandingkan kepada dirinya, bukan kepada orang lain. Orang lain kan ketetapannya beda-beda. Ya, itu yang pertama. Jadi kita suruh beramal terus. Yang kedua kita disuruh untuk berprasangka baik. Ya, ya. Allah itu inda dzanni abdi. Allah itu akan sesuai dengan prasangka hambanya. Oh, ini dalil lagi. Dikit-dikit dalil Ustaz. Ya memang begitu. Pokoknya sesuatu yang sifatnya gaib itu harus ada dalil. Contoh misalnya rezeki kita itu nggak tahu ke depan itu berapa, gitu. Harus dalil yang kita pakai. Kenapa? Karena barang gaib itu harus diyakini dengan dalil. Adanya malaikat, kita yakin ada malaikat. Ada yang nggak yakin ada malaikat? Ada, belum pernah ketemu, karena ada dalil yang menyatakan begitu.
adanya surga dan neraka, adanya hari akhir seperti yang tadi disebutkan. Itu semua karena ada dalil. Begitu pula rezeki kita diyakini karena ada dalil yang menyatakan demikian. Ya. Jadi rezeki yang ke depan itu Allah menjelaskan, ya Allah itu sesuai dengan prasangka hamba. Maka kita harus berprasangka baik kepada Allah terus, walaupun 15 miliar nggak dapat, cuma dapatnya 14,9 miliar. Berprasangka baik, bukan kemudian enggak, saya memang nggak bisa 15 miliar. Bukan. Apa yang jadi muhasabah lagi, apa yang kurang pas dari apa yang kita upayakan? Oh, berarti ada yang kurang. Nah, gitu. Itu yang kedua. Ya. Jadi keyakinan jangan geser. Keyakinan bahwa Allah telah menetapkan. Terus kemudian Rasulullah juga melakukan iman, suruh beramal. Nah, ketika kita berikhtiar itu ada urut-urutannya. Ya, kalau kita berikhtiar ada yang namanya niat. Niatnya buat apa? Dapat 15 miliar. Harus ditanya dulu. Kalau niatnya nggak benar, mau nikah lagi, pasti ngamuk, pasti nggak didukung. Nah, kan gitu. Karena niatnya nggak jelas. Tapi kalau saya punya 15 miliar, saya bikin pondok pesantren. Oh, niatnya ditata, Ji. Saya akan bantu Kang Ali. Niatnya kan benar. Kan bukan ke saya. Nah, niat pertama. Kalau niat sudah nggak benar, buat apa hasil ikhtiar? Niat, karena dinyatakan. Nah, jadi persoalannya bukan jumlah 15 miliar, tapi aktivitas kita itu dinilai apa nanti? Kalau mau dinilai ibadah niat. Setelah niat apa? Suruh tawakal. Ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika Anda sudah berazam, azam itu lebih tinggi tingkatannya daripada niat. Jadi ada tingkatan-tingkatan niat juga, Bu. Ada yang disebut kotor. Kotor itu terlintas saja. Saya pengen 100 miliar. Itu kotor. Lintasan doang. Caranya gimana nggak tahu. Pokoknya 100 miliar. Ngapain cuma 15 miliar? 100 miliar. Iya. Tapi itu kotor. Nah, kemudian di atas kotor itu niat. 15 miliar kayaknya bisa lah kalau ada tiba-tiba Pak Menteri manggil saya atau Pak Presiden kasih proyek. Berarti sudah kebayang juga ke Pak Menteri. Tapi masih belum tahu proyek apa, nggak jelas. Nah, yang kedua namanya azam. Ya, yang terakhir azam. Yang paling kuat azam. Ada hama. Sebelum azam itu namanya hama. Hama itu sudah jelas niatnya 100 miliar, caranya juga jelas. Caranya itu, saya kan kenal Pak Menteri. Pak Menteri itu saya sudah kenal dan mereka pernah ya ngobrol-ngobrolin soal proyek. Nah, berarti niatnya hamba tadi. Kata Rasulullah ketika wa in hamma bi hasanatin, apabila punya niat yang kuat terhadap sesuatu kebaikan, falam ya'malha, meskipun belum sampai dia melaksanakan kebaikan itu, kata Allahu lahu hasanatan kamilatan, sudah dihitung satu kebaikan yang sempurna. Maka perbanyak niat, tapi niat yang seperti ini, yang hamba, yang jelas. Jadi kalau niat misalnya mau membangun pondok, udah jelas dapatnya dari mana, berapa jumlahnya, kemampuan saya seberapa. Itu niat langsung dihitung sebagai satu kebaikan. Nah, yang paling tinggi adalah azam. Azam itu kalau nggak dapat 100 miliar saya nangis. Pokoknya nangis, kayak hidup itu nggak berguna. Nah, itu namanya azam. Saya pengen naik haji, kalau nggak sampai ke Mekah saya nangis, udahlah. Nah, itu azam. Tapi dia harus tahu detailnya. Dia sebagai tukang bakso, bisa nggak naik haji? Bisa. Dengan cara apa? Dia menghitung. Saya pendapatan saya sehari 50.000, buat makan 30.000, saya sisihkan 5.000. Nah, itu termasuk alasan untuk kemudian dipermudah oleh Allah nyampe. Nah, ketika kita azam, maka kita bertawakal. Ketika kita sudah nangis, pokoknya kalau tidak saya sampai, itu berarti azam. Kalau azam fatawakal, kata Allah, bertawakallah kepada Allah.
Serahkan. Tawakal itu maksudnya menyerahkan keputusan itu Allah. Itu namanya. Nah kemudian yang kedua, setelah azam, kedua tawakal, yang ketiga adalah ikhtiar. Harus melakukan ikhtiar. Kalau tidak melakukan ikhtiar, nah di ikhtiar inilah berlaku hukum halal dan haram. Mau halal, mau haram. Sekarang yang haram aja susah, apalagi halal. Nah kalau sudah begini tuh udah niatnya udah nggak benar. Pasti bukan ibadah. Ini sama-sama mau nyari proyek, tapi bisa menjadi ibadah. Ketika begitu, nah ketika kemudian dalam ikhtiar itu ada namanya sabar. Sabar itu apa definisinya? Ketika kita mau menjalankan kebenaran itu, kok ada yang membujuk untuk dikasih permudah, misalnya dengan cokokan, dengan apa selama. Nah itu berarti kalau kita bertahan untuk tidak melakukan itu namanya sabar. Atau ada tekanan, benar-benar ditekan, bisa-bisa, kamu begini deh. Nah ketika ditekan itu kita terima, itu namanya sabar. Nah ketika kemudian di ujungnya setelah upaya ini semua, ada namanya ikhlas. Kalau sampai kita ternyata batal, nggak dapat apa-apa, kita bisa ikhlas. Maka orang sabar, orang mutawakil, orang yang tawakal tadi, dan orang yang ikhlas, semuanya ada di surga. Jadi kita sudah kebayang, kita melakukan perbuatan ikhtiar tadi, usaha kok gagal terus. Kalau dilandasi dengan niat tadi, ibadah. Apa yang menyatakan gagal? Nggak ada. Kenapa disebut gagal? Kenapa disebut gagal? Karena keinginanmu tidak sesuai dengan kenyataan. Masalahnya sekarang pertanyaan, keinginannya itu benar atau salah? Ketika keinginannya salah, Allah memberikan sesuatu yang lebih baik, kamu digagali karena keinginanmu salah. Ada istilah dalam hadis itu tulul amal. Udah pernah dengar ya, tulul amal, panjang angan. Kata Nabi itu sampai dibikin gambar sama sahabat. Ini gambarnya. Kamu itu sampai di sini, di tengah garis tengah. Jadi kamu itu umurmu sampai di sini, tapi kamu bayangkan sampai ke sini. Ini namanya tulul amal. Kalau kamu kemampuannya sampai di sini, bayangkan sampai di sini saja. Nggak usah 100 miliar atau 1 triliun. Ngapain? Buat apa juga? Malah puyeng. Emang kalau ada teman saya yang dapat kontrak itu 5 triliun. Ini teman dekat. Jadi kalau saya ngomong teman dekat itu berarti saya kenal betul dia dapat kontrak itu. Apa hidupnya baik-baik saja? Enggak juga. Padahal 1 tahun 5 T itu ngebor minyak. Itu luar biasa. Kalau saya sebutkan kenal juga. Kang Denny juga kenal juga. Nah, tapi apakah kemudian hidupnya tenang? Enggak. Ya sebetulnya buat apa tadi 10 miliar dengan 15 miliar bedanya di mana? Kalau bukan dalam rangka mencari ibadah tadi. Nah, jadi persoalannya bukan jumlah besarnya. Kenapa? Karena Allah sudah tetapkan. Yang bikin kita gelisah itu apa? Keinginan kita tidak sesuai dengan realitas. Kita setel keinginan kita. Oh, ini kan dalam rangka ibadah. Saya berikhtiar 15M tadi dengan cara yang benar, ibadah. Niatnya benar, saya kalau 15M saya akan begini akan sedekah, akan berbuat baik dan seterusnya. Ibadah, niatnya udah benar. Kalau tidak sampai, tetap ibadah. Bahkan Allah menjelaskan kamilatan, hasanatan, kamilatan akan dinilai perbuatan baik seperti seolah-olah sudah bersedekah, padahal belum. Tapi kalau ternyata nanti berhasil dan bersedekah, dapatnya bisa 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bisa terserah Allah kali lipat. Nah itulah yang menjadikan sebetulnya kita harus menyetel setiap aktivitas kita bernilai ibadah. Kita niatkan niatnya benar, tata caranya benar, hasilnya mah kita kalau sudah tawakal tadi dan bersabar untuk tidak tergelincir dengan bujukan macam-macam, maka jadi ikhlas. Kalau ikhlas itu seperti kita di toilet ya. Kita kalau di toilet itu kalau kita buang, kita lega, nggak pernah kita minta balik lagi. Udah. Nah, itu sama ikhlas itu. Kita sudah plotting 15M, dapatnya 4,9. Udah.
kita terima, bukan kita Ya kayak toilet kurang aja. nih. Iya. Nah, barangkali itu jawaban saya kurang lebih, mudah-mudahan bisa menjawab karena susah jawabannya. Itu kembali lagi kepada kita, bagaimana kita meyakini bahwa akhirat itu adalah tujuan kita, bukan dunia. Itu mungkin Kang Asik ya. Ada yang lain? Monggo. Ini kadang-kadang sudah tahu hukum. Nah, cuman kita selalu mencari dalih supaya kita tidak menjalani hukum itu. Dan itu memang begitu yang disebut yuwaswis sudurin nas, itu begitu. Jadi setan itu ketika dia bilang ya apa tuh istikbar, sombong, tidak mau mengikuti Allah, menyembah atau bersujud kepada Adam, itu sudah langsung dia dengan sifat-sifat itu sudah berjanji, saya akan menarik banyak manusia. Ya dengan cara apa? Yuwaswis. Maka kita ini diminta untuk berlindung dari yuwaswis. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Dari keburukan waswas. Jadi was-was kita itu yang menyebabkan. Was-was kalau nggak punya duit banyak nanti gimana? Was-was kalau tidak begitu nanti ya nggak dapat. Was-was gak punya pasien gitu ya. Haji. Kalau pasien semakin kesini semakin banyak. Makin banyak, aman ya Haji ya. Oh aman. Ini godaannya yang lain-lain. Jadi itu kenapa Allah kemudian memberi kita berdoa, kita minta petunjuk. Iya, sekarang jago ya. Ihdinas siratal Sekarang. mustaqim. Karena hidayah itu aturan. Hidayah itu aturan. Kalau kita minta ya Allah berikan hidayah kepada kita, Al-Quran, As-Sunnah itu aturan. Kalau di Al-Quran diperintah wala ta'kulul amwala bil batil. Janganlah engkau makan harta itu secara batil. Kalau berdua satu orang tidak ridho itu bisa batil. Kalau transaksi berdua terus kemudian belum terjadi kesepakatan sudah kita ambil itu batil. Nah itu dijelaskan. Kalau dia di hadis misalnya dijelaskan tasi wa murtasi finna, orang yang menyuap dan yang disuap ada di neraka. Itu hidayah. Ada semua hidayahnya kalau kita mau. Kalau kita pura-pura nggak tahu, nah berarti kita tidak mau mendapatkan hidayah. Nah setelah hidayah itu ada yang namanya taufik. Kita berdoa minta ya Allah berikan taufik. Taufik itu apa? Taufik itu kekuatan kita untuk menjalankan hidayah yang sudah kita tahu. Bisa menghindar atau menjalankan perintah. Itu taufik. Jadi sudah tahu jalan yang benar dan jalan yang salah, maka kita didorong untuk bisa melalui jalan kebenaran, itu namanya taufik. Nah kemudian ada inayah itu pertolongan Allah ketika dalam masa-masa yang sulit dalam keadaan apapun. Ketika tadi dilematis, ini mau ambil atau tidak. Terus kemudian dalil-dalil yang lain, innamal halala bayyinun wa innamal harama bayyinun. Jadi yang halal dan haram itu sudah jelas. Nah, wa bainahuma mustabihatun. Di antara kedua itu ada yang ragu-ragu, mustabih. Nah, bagaimana untuk dakma yaribuka ila ma yaribuka? Pindahlah dari sesuatu yang meragukan ke sesuatu yang tidak meragukan. Jadi kalau sudah ragu-ragu ya jangan dilanjutkan, kita geser. Nah, petunjuk-petunjuk ini adalah dalam rangka untuk menuntun manusia selama di dunia. Nah, kembali lagi kita sampaikan bahwa yang penting kita ini beramal untuk akhirat, jangan untuk dunia. Kalau untuk dunia tadi, manusia itu oleh Allah dikasih tadi 3 kecenderungan, horizon tadi, salah satunya eksis. Itu yang pintu setan tuh masuknya lewat eksistensi tadi. Sudah punya uang 10 miliar, pengen 15 miliar. Pengen lagi nanti sudah dapat 20 miliar. Terus ini apa? Eksistensi. Boleh nggak? Boleh ketika tidak melanggar aturan. Itu. Jadi kembali lagi, ketika kita sudah mulai khawatir, itu jangan khawatir masalah pencapaian. Kalau sudah berumur itu khawatir tentang
akhirat. Karena Allah itu menjelaskan melalui kanjeng Nabi tidak ada dikumpulkan dua kekhawatiran. Kalau di dunia sudah khawatir bagaimana nanti di akhirat supaya selamat, maka di akhirat nanti sudah tidak khawatir lagi. Tapi kalau di dunia tidak pernah khawatir tentang akhirat, khawatirnya tentang dunia, maka di akhirat nanti dia akan khawatir. Itu penuh kekhawatiran, kesana kemari. Itu dijelaskan. Yauma yanfirul mar'u min akhi. Ketika hari ba'ats, hari kebangkitan itu muncul, disebutkan yauma yanfirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Dia itu berlarian antara bapak ibunya, tidak mengenal dia masing-masing karena kekhawatiran, sangat khawatir, menakutkan. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha 'aqibah. Itu digambarkan. Pokoknya kalau baca ayat-ayat pendek itu semua itu tentang cerita gimana nanti, dan itu Allah sendiri yang menceritakan. Masa kita nggak percaya? Jadi hari ketika kita nanti terombang-ambing, bingung, suami ketemu istriku, kamu tahu kan bahwa saya ini dulu itu baik ke kamu, bersaksilah kepada Allah bahwa saya itu baik. Aduh Pak, saya juga khawatir dengan hidup saya sendiri. Udah kita masing-masing saja. Itu begitu nanti. Sampai kemudian Rasulullah memanggil hambanya yang di jidatnya itu Muslim, oh itu Muhsin, oh itu mukmin, dipanggil, dikasih, kamu haus, kasih. Telaga Khot itu adalah telaganya Rasulullah. Nabi yang lain nggak punya, hanya Rasulullah yang punya. Kita dikasih, tenang kita dikasih setelah dikasih. Ini belum masuk ke Siratal Mustaqim, masih jauh. Oh, Siratal Mustaqim itu benar? Nggak benar, ada nanti. Jadi kalau kita meragukannya, kita akhirnya di dunia itu kekhawatirannya bukan kekhawatiran yang itu. Nah kembali kepada ini, kalau itu urusannya adalah masalah rezeki, langsung tenangkan pikiran kita, Allah yang sudah tahu. Tapi kalau itu urusannya dengan ikhtiar, maka jangan langgar aturan. Pokoknya seperti sudah nggak melanggar aturan, tenanglah. Nah yang menjadi masalah itu ketika melanggar aturan pasti menggelisahkan. Kalau melanggar aturan kok menggelisahkan, nah itu bersyukurlah, minimal hati kita tidak mati, minimal. Tapi kalau kita sudah melanggar aturan itu biasa saja, itu sudah. Kata Allah, al-rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di dalam hati kita itu ada segumpal itu yang tadinya merah. Setiap melakukan satu kesalahan dia digores satu goresan kita. Ron itu sesuatu yang hitam. Dia akan menutupi hati kita. Semakin banyak coretan karena perbuatan buruknya, semakin hitam hati. Kalau sudah semua permukaan hitam, dia sudah tidak bisa merasakan lagi kekhawatiran ketika berbuat hal yang jahat atau yang haram. Nah, kembali tadi itu tadi kita timbang-timbang sendiri. Jadi kalau kita masih khawatir pun dosanya sebetulnya, tapi gimana ya, itu masih mending. Tetap dosa, bukan tidak dosa. Tapi minimal, oh hati saya masih respon. Tapi kalau itu dibiasakan, sudah pasti nanti sudah biasa. Udahlah nggak apa-apa, nah, yang lain juga ya. Gitu cari ya. Nah saya tahu hidupnya Kang sih kalau dengan proyek itu, itu nanti yang harus dikhawatirkan ya. Tapi kalau tadi sudah berangkat dengan duha, itu minimal ron tadi berkurang. Kata kata kanjeng Nabi, adil sayyata hasanata tamkuha. Kalau melakukan satu perburukan segera balas dengan kebaikan, karena itu bisa menghapus. Ya kebaikan tadi menghapus kesalahan tadi. Tapi pasti bukan sesuatu yang terulang-ulang. Kalau terulang-ulang nanti mumpul lagi. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Secara waktu kita juga sebentar lagi masuk waktu zuhur gitu kan. Sebelum nanti kita isoma dan sholat zuhur, tausiahnya mohon Kang Ali untuk menutup dengan doa kita gitu kan. Nanti sholatnya di sini Ji. Ya monggo Kang Ali untuk doa untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولا ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هب لنا في شقرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ارزقنا رزقا حسنا فإن كان في السماء فأنزله فإن كان في الأرض فأخرجه فإن كان في البحر فأخرجه فإن كان بعيدا فقربه وإن كان مؤصرا فياسره وإن كان حراما فطهره برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Terima kasih. Acara selanjutnya diserahkan ke tuan rumah untuk memimpin makan-makan. Oh, sholat dulu. Sholat dulu rupanya. Kecil dulu makanannya. Iya. Numpang lewat. Oh, ini pintunya jadi banyak ya, Mbak? Kak, mana aja jadi bisa pintu ya? Alhamdulillah, itu guys pengajian hari ini, mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semua tambah rukun dan kompak terus sampai ketemu di pengajian berikutnya. Panas. Apa namanya, cumi hitam? Oh ya, harus dong, harus.